Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video ini akan kita bahas mengenai teks laporan percobaan. Jadi, mohon simak baik-baik video berikut ini. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ialah teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil percobaan. Dengan kata lain adalah teks yang menceritakan mengenai percobaan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti. Secara umum, teks laporan percobaan dipakai guna melaporkan hasil dari percobaan, laporan praktikum, atau karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada para pembaca mengenai hasil dari percobaan yang sudah dibuatnya. Nah, teks laporan percobaan ini sifatnya adalah umum atau universal, jadi bisa dibaca oleh semua kalangan, termasuk pelajar. Selanjutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Dalam struktur ini ada 5. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini juga ada beberapa sub. Di antara adalah latar belakang, masalah penelitian, dan tujuan percobaan. Lalu yang kedua ada landasan teori. Jadi ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian kalian. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, di sini di dalam metode penelitian ada terdapat uraian prosedur kerja, alat dan bahan, lalu waktu pelaksanaan. Yang keempat adalah hasil percobaan. Nah, di dalam hasil percobaan ini itu isinya adalah hasil pengamatan dari dalam bentuk tabel, grafik hasil percobaan dengan mensinkronkan antara hasil eksperimen dan teori. Maksudnya bagaimana mensinkronkan? Jadi menyambungkan antara hasil eksperimen, hasil kalian penelitian dengan teori yang sudah kalian tuliskan di landasan teori. Jadi harus nyambung antara eksperimen dan teori. Lalu yang kelima ada simpulan. Jadi ini adalah simpulan dari semua isi laporan percobaan kalian, teks laporannya. Jadi disimpulkan secara keseluruhan. Ini masuk dalam simpulan. Selanjutnya kita membahas mengenai kebahasaan. Yang pertama kita bahas adalah kalimat deklaratif. Kata deklaratif berasal dari bahasa Latin, declaratio, yang artinya pernyataan. Sedangkan pengertian kalimat deklaratif secara umum adalah kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang suatu hal. Jadi kalau dalam teks laporan percobaan itu kalian menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Ingat, kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Ini adalah contoh kalimat deklaratif. Salah satunya adalah orang tua saya telah kembali dari Mekah. Ini pernyataan ya, jadi memberitahu bahwa orang tuanya sudah kembali dari Mekah. Ini pernyataan. Lalu ada tadi pagi ada kecelakaan motor di depan rumah Ani. Ini juga pernyataan. Jadi memberitahu informasi bahwa tadi pagi itu ada kecelakaan motor di depan rumah Ani. Lalu yang ketiga ada saya akan menjenguk nenek di rumah sakit. Nah, ini juga jelaskan ya. Jadi memberikan informasi nih bahwa saya akan menjenguk nenek di rumah sakit. Jadi bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi pernyataan itu untuk memberikan sebuah informasi. Nah, jadi nanti bergunanya di teks laporan percobaan ini, kalimat deklaratif adalah untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Selanjutnya adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, di sini ada pengertiannya. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Sedangkan jika kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Jadi, maksudnya subjek itu gini, kalau objek itu ada benda sesuatu hal yang kita bahas, objek. Sedangkan subjek itu kita yang melakukan, kita sebagai subjeknya. Jadi antara subjek dan objek itu beda. Kalau subjek itu kita, kalau objek itu benda atau sesuatu yang kita bahas.
Ini adalah contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh kalimat aktif. Gita sedang menyiram tanaman. Lalu Davin membeli buku pelajaran. Kemudian Abang sedang membaca buku. Kita kembali lagi ke pengertian tadi kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan suatu. Jadi di sini Gita, Davin, Abang ini adalah subjek dan sedang melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat pasif di sini contohnya ada tanaman sedang disiram Gita. Lalu buku pelajaran dibeli Davin. Kemudian buku sedang dibaca Abang. Nah, kita lagi kembali ke pengertiannya. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Jadi di sini Gita, Davin, Abang sedang dikenai suatu pekerjaan. Cukup sekian materi teks laporan percobaan untuk minggu ini. Minggu depan kita masih membahas mengenai teks laporan percobaan. Jadi minggu depan juga nanti saya kasih video, bisa kalian simak juga nantinya. Dan jika dari materi ini kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian bisa langsung chat di WhatsApp grup. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.